kasih untuk kesempatannya kali ini. Perkenalkan, nama saya Gracie Swatiloe dari kelas 5B Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi belanja atau beban. Akuntansi belanja atau beban. Di sini saya akan menjelaskan definisi akuntansi belanja dan beban. Yang pertama, menurut berbasis kas, belanja adalah pengeluaran dari rekening kas umum, negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Yang berikut adalah menurut berbasis akrual, beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa yang biayanya timbul akibat transaksi tersebut dalam periode laporan yang berdampak pada penurunan ekuitas, baik dalam pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya, klasifikasi belanja. Yang pertama ada belanja pegawai. Kompensasi kepada pegawai dalam bentuk uang atau barang termasuk honorarium dan hadiah. Selanjutnya ada belanja barang, yaitu pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk produksi atau diserahkan kepada masyarakat. Selanjutnya belanja modal, pengeluaran untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya belanja bunga, pembayaran bunga atas kewajiban penggunaan pokok utang termasuk biaya terkait, pinjaman, dan hibah. Klasifikasi belanja selanjutnya yaitu ada belanja subsidi, yaitu transfer kepada BUMN dan BUMD atau pihak ketiga untuk memproduksi dan mengimpor barang atau jasa agar terjangkau terhadap masyarakat. Selanjutnya belanja hibah, transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa bersifat tidak wajib dan telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya belanja bantuan sosial, yaitu uang atau barang atau jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk melindungi dari risiko sosial. Selanjutnya belanja lain-lain, pengeluaran yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran jenis belanja di atas, bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang. Adapun klasifikasi beban, yang pertama ada beban pegawai, beban persediaan, beban barang dan jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban transfer, beban lain-lain, dan beban penyusutan dan amortisasi, serta beban penyisian piutang tidak tertagih. Selanjutnya itu saya menjelaskan pengakuan dan pengukuran belanja atau beban. Belanja dalam berbasis kas diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan. Beban pada berbasis akrual diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, konsumsi aset, dan timbulnya kewajiban. Diukur berdasarkan nilai yang mencerminkan penurunan manfaat ekonomi. Pengakuan beban. Yang pertama yaitu penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan dan berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisian piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak terwujud. Kemudian konsumsi aset. Yang pertama, pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban. Yang kedua, konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Contohnya adalah pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah, pembayaran subsidi, dan penggunaan persediaan. Selanjutnya itu timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari rekening kas umum negara atau RKUN. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan. Selanjutnya pengukuran beban. Beban pegawai dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai atau tagihan kewajiban pembayaran belanja pegawai berdasarkan dokumen kepegawaian, daftar gaji, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya yang menjadi dasar pengeluaran negara kepada pegawai dimaksud yang telah disetujui KPA dan PPK.
Selanjutnya beban persediaan. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan, dan pada akhir tahun beban persediaan dilakukan penyesuaian dalam hal berdasarkan hasil inventarisasi fisik terdapat perhitungan perbedaan pencatatan persediaan. Pengukuran beban selanjutnya yaitu beban barang dan jasa. Beban barang dan jasa dicatat sebesar resume tagihan belanja barang dan jasa. Tagihan kewajiban pembayaran belanja barang dan jasa oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA atau PPK, atau perhitungan akuntansi belanja modal yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Selanjutnya, beban pemeliharaan. Beban pemeliharaan dicatat sebesar resume tagihan belanja pemeliharaan, tagihan kewajiban pembayaran belanja pemeliharaan oleh pihak ketiga yang disetujui oleh KPA atau PPK, atau pemakaian persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi keluar penggunaan persediaan untuk pemeliharaan. Pengukuran beban. Beban perjalanan dinas, yaitu selanjutnya beban perjalanan dinas. Beban perjalanan dinas dicatat sebesar resume tagihan perjalanan dinas dan tagihan kewajiban pembayaran belanja dinas oleh pihak ketiga yang telah disetujui KPA dan PPK. Selanjutnya beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sebagai resume tagihan belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat, tagihan kewajiban pembayaran belanja barang diserahkan kepada masyarakat yang telah disetujui KPA atau PPK. Jurnal penyajian belanja atau beban. Jurnal untuk belanja operasi yang tidak menghasilkan persediaan. Yang pertama, jurnal saat resume tagihan belanja atau SWP. Pada buku besar akrual, beban berada pada debit dan belanja yang masih dibayar pada kredit. Kemudian buku besar kas tidak tertulis. Kemudian jurnal saat realisasi pembayaran belanja atau SP2D, buku besar akrual, belanja yang masih dibayar itu terdapat pada debit, kemudian ditagihkan ke entitas lain pada kredit. Kemudian buku besar kas, belanja pada debit, kemudian ditagihkan ke entitas lain pada kredit. Kemudian jurnal untuk belanja operasi yang menghasilkan persediaan. Saat penerimaan aset, persediaan belum diregister terdapat pada debit, kemudian utang yang belum diterima tagihan terdapat pada kredit. Buku besar kas tidak tercatat. Kemudian saat resume tagihan belanja, buku besar akrual, utang yang belum diterima tagihannya terdapat pada debit, belanja yang masih dibayar terdapat pada kredit. Buku besar kasnya tidak tertulis. Kemudian realisasi pembayaran belanja, buku besar akrual, belanja yang masih dibayar pada debit, kemudian ditagihkan ke entitas lain pada kredit. Buku besar kas, belanja barang persediaan pada debit, ditagihkan ke entitas lain yaitu pada kredit. Kemudian pencatatan persediaan pada aplikasi, buku besar akrual, persediaan pada debit, persediaan belum diregister pada kredit. Buku besar kas kosong. Kemudian jurnal penyajian belanja atau beban pada jurnal untuk belanja modal yang menghasilkan aset. Saat penerimaan aset yang belum diregister pada buku besar akrual terdapat pada debit, utang yang belum diterima tagihannya terdapat pada kredit. Buku besar kasnya tidak tertulis. Saat resume tagihan belanja, utang yang belum diterima tagihannya terdapat pada debit, belanja yang masih dibayar terdapat pada kredit pada buku besar akrual. Buku besar kasnya tidak tertulis. Realisasi pembayaran belanja yang masih dibayar terdapat pada debit, ditagihkan ke entitas lain terhadap pada kredit pada buku besar akrual. Buku besar kas, belanja modal pada debit, ditagihkan ke entitas lain terdapat pada kredit. Pencatatan persediaan pada aplikasi BMN. Pada buku besar akrual, aset tetap pada debit, aset tetap belum diregister pada kredit. Pada buku besar kasnya tidak tertulis. Saya akan menjelaskan penyajian beban dalam laporan operasional pemerintah pusat. Yang pertama, kita membuat tabelnya seperti ini. Kita memberikan judulnya pemerintah pusat, laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Nah, di sini kita akan membuat tabel yaitu 6, kemudian yang terdiri dari nomor, uraian,
tahun 2021 dan 2020, kenaikan atau penurunan, serta berapa persen. Nah, dalam uraian sendiri terdiri dari beberapa akun, termasuk beban juga, yaitu beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan, beban transfer, beban lain-lain. Nah, ketika kita sudah menulis akun-akunnya, kemudian kita mengisi setiap nominal pada tahun 2021 dengan 2020 atau setiap hasil ya pada 2021 dan 2020. Misalnya 3 juta pada tahun 2021 pada beban pegawai, kemudian 2020 2 juta. Nah, setelah kita mengisi, kita jumlahkan seluruh beban itu, kemudian kita menghitung pada kolom kenaikan dan penurunan. Ternyata pada 2021 ini telah mengenai kenaikannya 1 juta. Nah, 1 juta itu berapa persen? Ya, maka itu kita menulis berapa persen dari kenaikannya itu. Jika ada penurunan, ya penurunannya juga berapa persen, kita tulis pada kolom berapa persennya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyajian beban dalam laporan realisasi anggaran pemerintah pusat. Seperti tadi, kita membuat tabel, dengan tabelnya itu ada 6, kemudian kita buat judulnya. Pertama pemerintah pusat, kemudian laporan realisasi anggaran, kemudian untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Yang pertama kita tulis nomor, kemudian uraian. Uraian sendiri tadi saya sudah menjelaskan terdiri dari akun-akun. Nah, akun-akun apa saja, yaitu ada pendapatan juga, dan di sini termasuk dengan belanja. Nah, belanja yang terdiri dari belanja operasi, yaitu ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain, serta jumlah dari belanja operasi. Bukan hanya belanja operasi saja, terdapat juga belanja modal, yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, belanja aset lainnya, kemudian jumlah dari belanja modal. Selanjutnya, setelah dihitung hasilnya dari belanja operasi dan belanja modal, kita akan total dari belanja operasi dan belanja modal. Nah, pada kolom anggaran dan realisasi kita tulis hasilnya seperti belanja pegawai pada 2021 anggarannya 30 juta. Kemudian pada realisasi nyatanya yang terjadi di lapangan, belanja pegawainya itu hanya 29 juta. Jadi kemudian realisasi pada tahun 2020 ternyata hanya dibutuhkan yaitu 28 juta. Nah, di sini dari 2020 sampai 2021 berapa persen kenaikan? Ya, seperti itu. Kemudian diisi secara keseluruhannya, kita total jumlah beban dan kita total jumlah belanja operasi dan belanja modal pada yang akan menjadi hasil dari laporan realisasi anggaran. Sekian dari penjelasan saya hari ini mengenai akuntansi belanja dan beban. Terima kasih.